Inter tengah menjadi sorotan akibat lonjakan biaya gaji pemain dan staf yang kini mencapai 206 juta euro, menjadikannya klub dengan beban gaji tertinggi di Italia. Angka ini bahkan melampaui Juventus yang berada di posisi kedua dengan 200 juta euro. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, peningkatan signifikan sebesar 20 juta euro dari musim sebelumnya disebabkan oleh kebijakan transfer yang mengandalkan pemain bebas agen serta dampak pembaruan kontrak pemain. Meski amortisasi kartu pemain telah turun dari 137 juta euro menjadi 75 juta euro sejak 2020-2021, pengeluaran gaji justru melonjak. Di sisi lain, nilai skuad Inter diperkirakan mencapai 709 juta euro, lebih tinggi dari Milan, 684 juta euro, dan Juventus, 647 juta euro, menurut analisis Football Benchmark. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi klub yang masih tertekan oleh kebijakan finansial ketat dalam beberapa tahun terakhir. Inter kini harus mencari solusi cerdas untuk menjaga keseimbangan finansial sambil tetap kompetitif di lapangan. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, dilaporkan tidak akan melakukan rotasi besar-besaran dalam laga mendatang meski baru saja menelan kekalahan buruk, demikian menurut laporan Corriere dello Sport. Ia lebih memilih menuntut respons positif dari skuad yang telah memainkan 10 pertandingan dalam kurun waktu 37 hari di 3 kompetisi berbeda sejak awal 2025. Kendati demikian, beberapa perubahan penting tetap diantisipasi. Francesco Acerbi dan Nicola Zalewski berpeluang tampil sebagai starter, sementara Benjamin Pavard, Nicolo Barella, dan Federico Di Marco dipastikan kembali ke starting line-up. Absennya Denzel Dumfries akibat skorsing serta Joaquin Correa yang masih cedera menjadi tantangan tambahan bagi Nerazzurri. Formasi 3-5-2 kemungkinan tetap menjadi andalan, dengan duet Marcus Thuram dan Lautaro Martinez di lini serang. Perkiraan line-up Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram dan Lautaro. Setelah kekalahan telak di Florence, Corriere dello Sport mengidentifikasi 3 masalah utama yang menjadi tantangan besar bagi pelatih Simone Inzaghi. Pertama, minimnya alternatif lini depan di belakang Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, dengan Taremi, Arnautovic, dan Correa dinilai tidak bisa diandalkan. Kedua, penurunan performa Hakan Calhanoglu. Ketiga, krisis cedera pemain yang memaksa pemain inti seperti Bastoni terus bermain tanpa istirahat yang cukup. Dengan demikian, Inter perlu segera menemukan solusi untuk tetap kompetitif di sisa musim ini. Inter kemungkinan akan memberi Nicola Zalewski kesempatan tampil sebagai starter saat menghadapi Fiorentina di San Siro, Senin malam mendatang. Pemain yang baru direkrut pada bursa transfer Januari ini telah mencatatkan debut apik dengan memberikan assist dalam derby sebelumnya. Menurut laporan Tuttosport, Zalewski berpotensi menggantikan Federico Di Marco yang masih belum pulih dari demam dan absen dalam sesi latihan. Jika Di Marco tetap dalam kondisi kurang fit, Zalewski diprediksi akan bermain sejak awal, memberikan opsi segar bagi pelatih Simone Inzaghi untuk memperkuat sisi sayap Nerazzurri di laga penting tersebut. Inter kembali berlatih di Appiano Gentile setelah kekalahan dari Fiorentina, dengan target bangkit dalam laga ulang melawan lawan yang sama pada Senin mendatang. Pelatih Simone Inzaghi mulai menyusun rencana susunan pemain untuk pertandingan tersebut. Latihan khusus dijalani oleh Federico Di Marco dan Joaquin Correa. Di Marco masih dalam pemulihan setelah demam yang menurunkan kondisinya di Florence, sementara Correa belum pulih sepenuhnya dari cedera betis yang membuatnya absen sejak Januari. Matteo Darmian akan menggantikan Denzel Dumfries yang absen karena sanksi kartu, dengan Benjamin Pavard kembali sebagai starter. Francesco Acerbi juga dipertimbangkan untuk tampil sejak awal. Untuk lini tengah, Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu dipastikan tampil, sementara Piotr Zielinski berpeluang masuk dalam daftar starter menggantikan Henrikh Mkhitaryan yang telah tampil 5 kali berturut-turut dan memerlukan istirahat. Corriere della Sera mengungkapkan perlombaan melawan waktu terkait pembangunan stadion baru bagi AC Milan dan Inter Milan. Kemarin, kedua klub mengadakan pertemuan dengan pemerintah kota dan daerah untuk membahas rencana kelayakan teknis dan ekonomi yang telah diperbaiki serta tawaran pembelian untuk kompleks San Siro. Milan dan Inter menetapkan batas waktu hingga 20 Maret untuk menyerahkan proposal final.
Namun, pemerintah kota meminta percepatan agar presentasi dapat dilakukan pada akhir Februari, khawatir bahwa perpanjangan waktu akan menghambat proses penjualan yang ditargetkan selesai pada musim panas atau paling lambat September 2025. Langkah selanjutnya adalah evaluasi proposal oleh kantor kota, penerbitan pemberitahuan publik, dan pengajuan tender penjualan. Meski undang-undang stadion telah diperbarui untuk mempercepat proses, potensi hambatan hukum tetap menjadi kekhawatiran. Wali Kota Giuseppe Sala menegaskan bahwa tahun 2025 harus menjadi tahun kebenaran bagi pembangunan stadion baru yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan modern kedua klub besar Milan tersebut. Alessandro Altobelli memberikan komentar tajam terhadap kondisi terkini Inter setelah kekalahan mengejutkan dari Fiorentina di Florence. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, Altobelli menyebut bahwa penampilan Inter kali ini adalah yang terburuk sejak Simone Inzaghi menjadi pelatih. "Saya belum pernah melihat Inter seburuk ini di bawah manajemen Inzaghi," ungkap Altobelli. Kondisi fisik mereka sangat mengkhawatirkan. Bahkan saat derby melawan Milan, pemain Inter selalu terlambat menguasai bola. Ia juga menyoroti bagaimana kelelahan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan setelah jadwal padat yang dijalani Nerazzurri. Namun, menurut Altobelli, ini justru fase penting musim yang memerlukan konsentrasi penuh untuk menghindari hasil buruk berkelanjutan. Ketika ditanya tentang pernyataan Inzaghi yang mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan di Florence, Altobelli menilai pelatih hanya berusaha melindungi timnya. Tentu pelatih punya tanggung jawab, tetapi para pemain seperti Calhanoglu, Barella, Thuram, dan Mkhitaryan juga tidak dapat dikenali. Altobelli menegaskan bahwa masalah terbesar Inter saat ini adalah performa buruk dari pemain kunci. Dalam pertandingan penting, pemain terbaik harus tampil. Tetapi saat ini, mereka tidak bermain dengan baik, dan ini harus segera diperbaiki karena Napoli terus melaju. Hubungan antara Davide Fratesi dan Inter kembali menjadi sorotan setelah kekalahan dari Fiorentina di Florence. La Gazzetta dello Sport menyoroti ketidakpuasan Fratesi terkait menit bermain yang terbatas dalam rotasi Simone Inzaghi, yang disebut-sebut menjadi pertanda perpisahan di akhir musim. Meskipun gol penting di Lecce sempat menjadi penutup drama transfer Januari, situasi tampaknya belum membaik. Penampilan Fratesi yang dinilai tidak memadai saat melawan Fiorentina, termasuk kesalahan saat gol pertama Viola dari tendangan sudut, semakin memperkuat spekulasi masa depannya bersama Nerazzurri. Inzaghi lebih memilih Fratesi daripada Barella dalam laga tersebut, tetapi kesempatan itu terbuang sia-sia, tulis La Gazzetta. Sekarang, titik balik diperlukan segera agar Fratesi tidak mengakhiri pengalamannya di Inter dengan cara yang buruk. Diskusi dengan AS Roma disebut hanya tertunda hingga akhir musim. Inter pun mulai mempersiapkan diri dengan merekrut Petar Sucic, gelandang muda Kroasia kelahiran 2003, sebagai opsi pengganti. Fratesi kini berada di persimpangan penting karirnya di Inter, di mana performa dan keputusan dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan nasibnya bersama Nerazzurri. Beppe Rizzo, agen dari Davide Fratesi, memberikan wawancara menarik kepada Repubblica, membahas bursa transfer Januari dan kondisi beberapa pemain besar. Menurutnya, Inter adalah tim yang paling sedikit memerlukan tambahan pemain karena sudah sangat kuat. Ia juga memuji keputusan Napoli yang tetap kompetitif meski melakukan penjualan, terutama dengan kehadiran pelatih Antonio Conte. Rizzo mengungkapkan bahwa Juventus dan Inter sempat berminat pada Cristante, tetapi transfer batal karena tidak ada penjualan pemain yang cukup. Mengenai Fratesi, Rizzo sempat mempertimbangkan opsi kepindahan ke Roma atau klub Liga Inggris, namun Fratesi memilih bertahan di Inter karena ambisinya untuk meraih gelar bersama klub tersebut. Selain itu, Rizzo menyoroti pentingnya mendampingi pemain muda seperti De Pieri yang melakukan debut Liga Champions di usia 18 tahun. Ia menekankan bahwa transparansi dan menghargai impian para pemain muda adalah kunci keberhasilannya sebagai agen. Legenda sepak bola Italia, Marco Tardelli, memberikan analisis menarik terkait kekalahan mengejutkan Inter dari Fiorentina di Stadion Franchi pada Kamis lalu. Dalam wawancaranya dengan La Stampa, Tardelli menyebut hasil tersebut sebagai kejutan yang tak terpikirkan jika melihat dominasi statistik yang dimiliki Nerazzurri selama pertandingan. Inter unggul dalam penguasaan bola, ketepatan umpan, dan tendangan sudut. Dari angka-angka itu, kemenangan seharusnya menjadi milik mereka, ujar Tardelli. Namun, ia menyoroti faktor yang tidak terlihat dalam statistik, kelelahan mental dan kurangnya konsentrasi pemain.
Menurut mantan pemain Inter tersebut, tekanan mental yang besar untuk selalu tampil sempurna menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain profesional. Kadang-kadang seorang pemain merasa kebal, ingin mendobrak dunia, tetapi setelah beberapa menit di lapangan menyadari bahwa ia tidak dalam kondisi terbaiknya, tambah Tardelli. Ia juga menegaskan bahwa kekalahan ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyerang tim, terutama karena Fiorentina merupakan lawan yang sedang berada dalam kondisi fisik yang lebih baik. Tardelli mengingatkan bahwa sebagai manusia biasa, pemain sepak bola juga menghadapi batasan fisik dan mental meski berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.